Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah anak-anakku sekalian yang anak cintai, pada pagi hari ini alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam keadaan sehat dan afiat, dan ini juga bertepatan dengan bulan Ramadan, ya, bulan yang diberkahi oleh Allah. Semoga kita masih tetap diberikan semangat oleh Allah dan istiqomah untuk terus mempelajari bahasa Arab ini walaupun kita sedang dalam keadaan saum, ya. Semoga saum kita pun diterima oleh Allah, ya. Baik amal ibadah kita, ya, qiraah Al-Quran kita dan yang lainnya. Baik, insyaallah hari ini kita akan masuk ke pelajaran 36, pelajaran terakhir dari Al-Wahdah Ar-Rabi'ah, ya, dari Al-Wahdah yang keempat, ya. Dan pelajaran hari ini adalah tentang Al-Kitabah, tentang penulisan, ya. Sebagaimana di dars-dars sebelumnya juga ada tentang Alkitabah. Dan pembahasan untuk saat ini adalah tentang huruf menulis sin dan shin, ya. Sin dan shin. Nanti juga ada shad dan bod, ya. Nah, di sini untuk latihan ini adalah latihan menulis, ya. Latihan motorik menulis, ya. Bukan membaca tapi menulis. Perlu diingat bahwa sin, shin, dan juga nanti shad dan bod karakternya hampir sama, ya, keempat huruf ini. Apa yang sama? Di belakangnya, ya, ada ekornya, ya. Keempat huruf ini jika mereka berdiri sendiri atau terletak di belakang kata, maka terdapat ekor, ya. Namun kalau mereka ini terletak di depan atau di tengah, nah ekornya itu dihapus, ya, tidak ada, ya, dihapus. Jadi ada di depannya itu ada gerigi, ya. Ada geriginya kalau sin dan shin, ya. Dan tentu shin ada titik 3 di atasnya. Nah, kita lihat contohnya, ya, di bagian sin. Ya, lihat sin cara penulisan ketika ia ada di depan, ya. Ketika ia ada di depan, ya. Jadi sin dan shin ini bisa ada disambung di depan, di tengah maupun di belakang. Contohnya lihat saak nusu, ya. Saak nusu langsung disambung ke hamzah, ya. Bisa, ya. Saak nusu. Apa artinya saak nusu? Ya, saya akan menyapu, ya. Saya akan menyapu. Untuk laki-laki atau perempuan ini? Ya, dua-duanya bisa, ya. Laki-laki dan perempuan. Nah, itu adalah contoh dari sin yang di depan. Sekarang sin yang di tengah. Masjidun, ya, masjid. Ya, ya. Masjid. Ya, dari mim langsung ke sin, bisa, ya. Langsung sambung ke jim, bisa. Kemudian sin yang terakhir. Julus, ya. Julus. Ya, ketika ia terletak di akhir, maka ekornya ditulis, terlihat, ya. Ekornya terlihat. Kemudian shin, ya, sama dengan sin, ya. Contoh shin yang di depan adalah syaqqah, ya. Syaqqah, apa artinya syaqqah? Apartemen, ya. Kemudian shin di tengah, ya, sama dengan sin, bisa, ya. Tusyahidu, ya. Tusyahidu, apa artinya? Ya, menonton. Untuk siapa ini? Anta, ya. Untuk anta aja? Iya, ya. Bisa anta, bisa iya, tergantung dari kalimatnya, ya. Bisa anta, bisa iya. Nah, ini shin yang di tengah, ya. Dari ta, kemudian disambung ke shin langsung, ya. Kemudian disambung ke alif, ya, bisa, ya.
Kemudian shin yang terakhir ya, firash ya, firash. Nah, ini lihat sebagaimana sin ya. Shin itu ekornya jika dia terletak di belakang maka ditulis ekornya ya. Shin. Ya. Baik, itu adalah cara penulisan sin dan shin ketika ada di depan, di tengah dan di belakang. Ya, Abdul Fatimah dan Nisa coba at-tadrib al-awwal. Ya, murra biqalamika 'alal harf. Maksudnya apa? Tebalkan ya dengan penamu di atas huruf ya. Coba ditebalkan sin dan sin, yang sin dan shin ya. Yang tipis saja tuh, yang tipis-tipis ditebalkan. Ya, jadi memang ini harus latihan sebagaimana membaca ya. Bahasa Arab sebagaimana membaca perlu latihan, menulis pun butuh latihan ya, agar tulisan kita benar. Ya, kemudian yang at-tadrib as-sani, latihan kedua, ya, insakh, ya, apa? Salinlah gitu ya. Sin dan shin. Kalau tadi yang apa latihan pertama dibantu ya, hanya menebalkan. Yang latihan kedua itu sendiri ya. Jadi kalau ada garis buku ya, sin dan shin, geriginya itu di atas garis ya. Gerigi depannya itu di atas garis, kemudian ekornya melewati garis bawah ya, melewati garis bawah. Ya, kurang lebih seperti ini ya. Nah, kalau ada garis, ya, gerigi depannya itu di atas ya, ekornya melewati garis bawah. Ya. Sin dan shin. Ya. Udah. Nah, sekarang latihan ya yang Tadrib Asani itu dua-dua lah ya, sinnya dua, shinnya dua. Nanti teruskan lagi di rumah. Dan sediakan apa buku ya, buku kosong untuk latihan menulis yang ada garisnya. Ya. Buku bergaris. Jangan yang polos ya, yang bergaris. Biar ada patokannya garis. Ya, sekarang at-tarib as-salis. Sama ya, murra biqalamika 'alal kalimah. Kalau tadi at-tarib al-awal, murra biqalamika 'alal harf, di atas huruf, sekarang di atas kalimat ya, tebalkan di atas kalimat. Sa'aknusu ya, sa'aknusu. Nah, jadi di sini ada sin yang di depan dan sin yang di belakang ya, terlihat sekali perbedaannya. Sa'aknusu. Kemudian masjid ya. Kemudian firash, kemudian syaqqah ya.
Sa'aknusu jangan lupa itu di atas alif ada hamzah ya. Sa'aknusu. Harus ditulis hamzahnya ya, agar terlihat bahwa hamzah itu dia menerima harokat ya. Sa'aknusu. Kalau nggak ada hamzahnya nanti orang bacanya sa itu dua harokat ya, sa gitu ya. Sa'aknusu. Ya, untuk at-tadrib ar-rabi sama ya, nyalin. Kata-katanya sama. Sa'aknusu masjidun firash kemudian syaqqah. Ya, masing-masing satu aja dulu tulis di sini. Nanti insya Allah, nanti di rumah dilanjutkan. Mungkin bundanya bisa membantu ya untuk murojaah, misalnya mendikte. Ya Fatimah atau Nisa, coba tulis ghurfatun. Itu aja dulu. Ya, ghurfah. Kemudian eh, tulis usroh. Ya, usroh. Kemudian musalla. Ya, atau yusalli, atau kata-kata yang sudah dipelajari di baina yadaik ini. Ya. Jadi jangan dulu lihat bentuk tulisannya ya, tapi lihat apa benar atau tidaknya dulu. Ya. Insya Allah kalau seringnya menulis, insya Allah nanti tulisannya menjadi bagus ya. Jadi awalnya gitu, didikte ghurfah, syakoh, ya, motor, yaknusu, terus apa lagi banyak ya, yaumul utlah, ya. Kemudian nanti diktekan tentang kalimat, ya. Maza taf'alu latifah, ya itu Fatimah nanti menulis ya dengan Nisa. Murojaahnya bisa seperti itu ya. Ya, latihan kelima sekarang ya. Jadi perhatikan ya di sini lahir wa'id ala nuqat. Jadi hanya menulis sin di depan ya, sin di tengah dan sin di akhir ya sendirian ya. Kemudian dengan shin juga, shin di tengah di depan, shin di tengah dan shin di akhir. Nah, itu sudah dibantu garis ya. Berarti apa? Gerikinya ada di atas, ekornya ada di bawah, melewati ya. Kemudian ujung ekornya itu balik lagi ke garis ya, melengkung. Ya, untuk penulisan ini memang sangat penting ya. Sekali lagi, Anda tekankan, yang pertama adalah benarnya dulu. Ya. Tulisannya benar, ya. Kalau pakai harokat, harokatnya benar, susunannya benar, ya. Kemudian tanda-tandanya, ya, titiknya jangan lupa, ya, kalau ada titik hurufnya itu. Karena bukan hanya anak-anak, ya, orang dewasa pun ketika diperintahkan untuk menulis surat Al-Fatihah yang kita membaca setiap kali sholat, itu masih banyak yang keliru, ya. Masih banyak yang keliru. Ya jangankan menulisnya ya, membacanya saja, ya makhorijul hurufnya itu masih banyak yang keliru. Ya, kemudian at-targhib as-sadis, arti yang keenam. Ya.
Uktub fi dairatil harf allazi tabda'u bihil kalimat. Ya, jadi tulislah di lingkaran, ya, huruf yang kata-kata tersebut dimulai, ya, diawali. Ya. Bisa nomor satu tuh, sayyarah, sa'ah, stakan, sarir. Nah, itu diawali dengan huruf, ya, diawali dengan huruf apa, Fatimah? Huruf sin, ya. Tulislah huruf sin di lingkaran itu. Ya. Kemudian nomor dua, Nisa diawali dengan huruf apa ini? Ya, shin, ya. Syajaroh, syaqqah, syahada, sya'a, ya. Diawali dengan huruf shin, ya. Ya. Nomor tiga, diawali dengan huruf apa nih, Fatimah? Sa, ya. Sulasa, ya. Salaja, salis, samania. Tulislah huruf sin pada nomor satu, shin pada nomor dua, dan sa pada nomor tiga. Ya, sudah ya. Yang belum selesai nggak apa-apa tadi ya, dilanjutkan aja di rumah untuk latihan. Ya, untuk latihan. Jadi antara lisan dan tangan harus seimbang ya. Jadi lisan bisa membaca ya, juga bisa pikiran juga apa? Bisa menerjemahkan. Dan tangan bisa menulis ya. Nah, nanti Fatimah dan Nisa itu ya, dari satu kan sudah ada kan pembahasan ini ya, menulis gitu ya. Kita udah ada setahun belum? Juli ya, setahun ya. Ya, coba kalau ada bukunya yang tahun lalu ya, menulis, ya nanti Juli besok lihat lagi tulisannya. Kalau sering menulis, insya Allah ada perubahan, ya, lebih baik biasanya, ya, lebih baik. Soalnya anak ngalami sendiri, ya, anak mengalami sendiri. Ada perubahan ya, setidaknya bisa lebih terbaca gitu ya. Ya, sekarang latihan ke-7. Uktubil harfan naqisa fi kulli kalimatin. Jadi tulislah huruf yang kurang pada setiap kata. Ya, berikut ini. Lihat nomor satu itu jinsiyah. Jinsiyah. Nah, di bawah itu juga, nah, silakan ditulis yang kurang itu, yang putus ya. Antara nun dan ya. Kemudian bawahnya syakoh. Ya, syakoh. Kemudian ada musyahadah. Ya, musyahadah. Kemudian firosh. Nah, di sini ada sin, shin di depan. Kemudian di tengah juga di akhir. Stakan juga ya. Stakan. Kemudian asyarah. Kemudian khoms. Ya. Kemudian yaknusu. Atau bisa juga bentuk latihannya, bundanya bisa membantu, misalnya bundanya menulis 5 kata gitu ya. Apa saja yang sudah dipelajari. Sulasa, Ar-Rabi' gitu ya. Dan Fatimah dan Nisa minta melihat
10 detik aja, ya. Kan 5 kata sedikit ya. Nah, setelah 10 detik, ya, baca, langsung ditutup, dan bundanya suruh Fatimah dan Nisa menulis. Ya. Ngacak aja. Sulasa, ya tulis. Seperti itu bisa. Ya. Kemudian nanti kata-kata yang lain. Ya. Nama sendiri, Fatimah. Nama-nama orang ya. Latifah. Kemudian siapa lagi? Torik. Ya. Banyak ya sudah nama di sini ya. Kemudian yang bab apa perajian pertama tuh, Turkiya, ya, Suria, nah itu ya. Jadi bisa ditulis dulu 5 aja, 5, nggak usah terlalu sering ya. Misalnya setelah sholat boleh ya, setelah sholat. Lagi nanti bermanfaat insya Allah kalau misalnya mau ngabuburit nih, ya nunggu buka puasa ya, setengah jam sebelum buka puasa, murojaah bisa. Nah, sudah ya latihan 7 ya. Kalau belum selesai, silakan diteruskan di rumah. Itu mudah ya instruksinya. Nah, sekarang pembahasan yang kedua, yang bagian ba, ya. Tentang huruf sod dan bod, ya. Sod dan bod. Ini sama ya, penulisannya sama dengan sin dan shin tadi. Kalau dia ada di depan atau di tengah, ekornya dihilangkan, tidak ditulis. Tapi kalau dia ada di belakang, maka ekornya ditulis. Bulatan yang di depan itu, start dan bod, ya, hurufnya itu ada di atas garis, ya. Seperti ini lah ya, kurang lebih ya. Ya, seperti ya. Seperti ini ya. Nah, short dan dot, ya. Ekornya di bawah garis, ya. Dan dia ketemu lagi ujungnya tuh, ya, ke garis. Seperti sin dan shin, ya. Ya, seperti ini ya. Short dan dot. Ya, kita lihat contoh-contohnya ya. Short di depan, sahifah, ya. Apa sahifah? Artinya ya koran, ya, surat kabar, koran. Kemudian tusalli, ya, sad di tengah ya, tusalli. Apa artinya tusalli? Ya, sedang sholat. Siapa yang sedang sholat ini? Untuk siapa? Anta atau dia, ya, jangan lupakan itu ya. Kemudian mikos, ya, mikos. Ya. Nah, ini sadnya ada di belakang, ya, ditulis ekornya. Ya. Kemudian yang bod di depan, dhil'un, ya, dhil'un, ya. Memang ini harus apa? Harus latihan juga ya, cara pengucapan sad dan bod, ya. Sudah ya, sudah pernah dibahas kan ya? Pengucapan sad dan bod. Dhil'un, ya. Itu ada di depan. Kemudian ada di tengah. Yatawaddo, ya. Yatawaddo. Kemudian di akhir, ba'd, ya. Ba'd, ba'dun, ya. Ba'dun. Tentu bol ini kalau ada di akhir tidak boleh apa? Qalqalah, tidak boleh mantul ya. Jangan disamakan dengan dal ya. Nah, ini adalah contoh-contoh sod dan bod ada di depan, di tengah, dan di akhir. Ya, yang pertama coba. Murra biqalamika 'alal harf.
Ya, sudah ya. Ya, at-tadrib as-tsani, insakh, sama ya, salin, seperti yang sin dan shin tadi. Nah, dua-dua aja dulu. Shortnya dua, outnya dua. Ya. Ya, sudah ya. Latihan ketiga sekarang. Coba. Sama ya, ditebalkan. Sahifah. Ya. Sahifah. Kemudian tusalli. Kemudian ba'd. Kemudian dhil'. Ya, latihan ketiga ini kata terakhir aja tuh yang paling tipis aja ditebalkan ya. Ya, latihan keempat seperti tadi ya, disalin satu kata ya, sahifah, tusalli, ba'd, dan dhil'. Satu-satu aja dulu ya. Memang kitab ini variatif ya. Ada tentang mufrodat, kosakata, juga ada tentang makhorijul huruf, cara pengucapan, ya. Kemudian juga cara menulis. Ya. Benar-benar variatif ya, lengkap ya. Ya, latihan kelima sama coba ya, lahil wa'id ala nuqat. Ya. Sama, shad di depan, kemudian di tengah dan di akhir. Ya. Bod juga demikian, ya. Ada yang titik-titik itu ya. Sambil menulis juga sambil melatih makhrajul hurufnya ya. Bod, bod, kemudian sad, sad.
ya. Karena penting ya, karena orang yang alhamdulillah yang sudah bisa mengaji ya, baca surat ayat pertama ad-duha itu wadduha ya, wadduha. Kalau orang belum bisa mengaji, asal dengar aja dia ya. Jadi dia bisa apa? Mengucapnya wadduha ya dengan dal ya. Haknya pun gak tipis ya. Wadduha ya, ha biasa ya, bahkan ha besar mungkin ya. Yang sudah mengaji wadduha ya, wadduha. Shad pun demikian ya. Kalau yang belum mengaji dia bisa larinya ke sin tapi eh, diokkan gitu ya, dimonyongkan. Shad ya, shad ya. Padahal apa? Shad. Memang shad, sa dan sa ya. Shad, sin, shin, sa. Nah, itu harus beda ya pengucapannya ya. Jangan sama ya. Kalau shin dia insya Allah untuk bahasa kita lebih mudah ya, karena di bahasa kita juga ada apa? Kata-kata yang mengandung shin ya, seperti apa? Syarat ya, dengan S dan Y kan biasanya ya. Syarat. Kemudian apa lagi? Kalau bahasa Inggris itu apa? Shock ya. Syarat juga dari bahasa Arab ya. Syarpun ya. Syarpun, syarat. Dan selebihnya tidak ada sad ya di kita ya. Tidak ada tha juga nggak ada ya dalam bahasa Indonesia. Hanya shin dan sin ya, dalam bahasa Indonesia ya. Ya, at-tadrib as-sadis. Nah, ini dha' alamah amama al-alamah as-sahihah amama al-kalimati allati fiha al-harf. Ya, jadi cantumkanlah tanda checklist di depan kata yang ada huruf berikut di dalamnya. Nah, kita lihat bagian shad ya. Ada yusalli, ada dhil, ada miqas, ada musalla, ada talib. Nah, itu kasih tanda checklist ya di titik-titik itu di kata yang ada shadnya. Ya. Ya, Fatimah, coba kata apa aja yang di bagian shad yang ada shadnya? Yusalli, kemudian miqas, kemudian musalla. Ada lagi? Ada lagi nggak? Nggak ada ya, cuma tiga ya. Yusalli, miqas, dan musalla. Ya. Kemudian coba Nisa bagian dot. Ya. Coba sebutkan kata yang ada huruf dot di dalamnya. Nah, ba'ad, naam. Kemudian ya tawaddo, kemudian aidan, ada lagi tafaddal, ya ada empat ya. Kalau tadi sad ada tiga ya. Ya, Fatimah lagi bagian sin ya. Apa aja yang ada sinnya? Kata yang mana? Salam, kemudian sa'ah, malabis, mudarris ya, masya Allah. Nah, itu ya. Kasih tanda checklist ya. Ya, terakhir sama seperti tadi ya. Jadi tulis huruf yang kurang ya di setiap kata. Ada sabah, ada ba'd, ada ghas, ada ba'd, ada yusalli, ada fadluk, sallin, idallin, dan miqas.
Ini setengah kitab sudah ada belum ya? Oh, sudah ada ya. Karena ini sampai dars 72 nih kitab ini. Ini Masya Allah sudah 36, pas setengahnya ya. Ya, Masya Allah. Dan Alhamdulillah, Fatimah dan Nisa, Masya Allah, masih bertahan sampai hari ini ya, untuk terus belajar ya. Itu suatu anugerah dari Allah, diberikan istiqomah, juga keteguhan ya, untuk terus belajar ya. Ini suatu hal yang patut kita syukuri ya. Dan banyak ya kaum muslimin yang ya sampai setengah kitab itu sudah mundur ya, mundur tanpa berita ya, apa muntaber ya. Nah itu dia. Tapi banyak juga kaum muslimin ya, tapi tidak sebanyak yang mundur ya. Ada juga yang tetap, insya Allah Allah berikan istiqomah. Nah, taib, itu aja ya hari ini latihan tentang menulis ya, tentang sin, shin, sod, dan bod. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, jadi jangan hanya berlatih membaca saja di rumah ya, tapi juga berlatih untuk menulis. Ya. Jangan lupa murojaah juga di pelajaran-pelajaran sebelumnya. Ada pertanyaan? Cukup ya sampai hari ini ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita sudah sampai di ujung wahdah ar-rabi'ah ya. Di ujung wahdah keempat ini tentang temanya al-hayah dan al-hayatul yaumiyah. Apa artinya? Kehidupan sehari-hari ya. Mudah-mudahan Allah terus memberikan kepada kita kesabaran, keikhlasan ya, juga istiqomah untuk terus mempelajari bahasa Arab yang mulia ini hingga kita bisa memahami kitabullah dan sunnah-sunnah nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis-hadis beliau yang mulia. Semoga Allah pertemukan kita kembali pekan depan dalam keadaan sehat dan afiah. Juga kita diberikan semangat juga ya untuk beribadah di bulan yang mulia ini, bulan yang diberkahi ini, yaitu bulan Ramadan, hingga di akhirnya juga kita diberikan kesehatan ya tentunya ya, untuk bisa beribadah dengan khusyuk di bulan ini. Demikian yang bisa Anda sampaikan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi pekan depan, insya Allah. Ana mohon maaf atas segala kekurangan. Ana pasti masih banyak kekurangan dalam menjelaskan. Semoga Allah ampuni Ana juga mohon maklum kepada kalian atas kekurangan Ana ini. Semoga Allah selalu memberikan kepada Ana kemudahan untuk bisa memberikan kaidah-kaidah penjelasan tentang bahasa Arab ini kepada kalian semua di pekan-pekan yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.